Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mengelalang Buana, di mana sekarang ada di Ciputat. Di Ciputat, tepatnya ada di rumah Pak Ibu. Jalan Merpati 3, nomor 63, Sawah Ciputat. Oh, Jalan Merpati 3, Nomor 63, Sawah Baru, Ciputat. Nah, cerita punya cerita kita ini di sini Pak Muhibun ini mau sistem pembesaran. Pembesaran ya, lihat kolomnya di belakang ada cet ya, kolom-kolom ini beliau buat tuh ibarat kata buat coba-coba dan uji coba. Benar ya? Karena apa? Untuk teman-teman yang pemula, mohon maaf ya Pak. Jadi bagus nih sistemnya kayak Pak Hibun. Sebelum beliau membuka lebih luas lagi, kemudian di mana Pak? Kemudian di mana? Di daerah Cisaeng atau daerah Daru Tangerang. Daerah Daru Tangerang. Ya. Oh, daerah Ciseeng atau daerah Daru Tangerang. Beliau punya sebidang tanah dan nanti insya Allah akan dikembangkan di sana ya Pak ya. Nah, beliau ini dan Pak Hariman, sahabat beliau, sudah melaksanakan pelatihan. Jadi bukan hanya sekedar pengen budidaya aja gitu. Jadi harus ada ilmunya. Tadi kalau orang yang tidak tahu ilmunya atau orang yang apa ya bahasanya ya, yang pengen hanya sok mau ikut-ikutan pada akhirnya Tinggi. spekulasi tinggi dan lain sebagainya, pasti nanti menemukan tingkat kegagalan. Sebelumnya saya mau tanya dulu, Pak, suaranya rada Oh, powerful. Baru. Jadi gimana Pak pengalaman kenapa sih Terus sampai ke simulasi bisnisnya. simulasi bisnisnya juga dapat? Teknik pembesaran saya dapat, dan saya dapat guidance berupa modul Modulnya. modul untuk yang bisa saya pakai sampai pembesaran saya nilai berhasil. Tapi jangan dibuka semua Pak. Oh. Iya. Kalau dibuka semua orang-orang pada nggak mau silaturahmi Pak. Bukan pelit ilmu, tapi silaturahmi. Apa bahasanya sih, nyobok apa namanya, silaturahmi lah gitu Iya. kan, biar banyak rekanan, banyak apa namanya relasi kan gitu kan. Nah, kalau treatment di SLI ini seperti apa sih Pak, gambaran besarnya Pak? Jadi SLI lebih mengandalkan sistem green water system. Green water Green system. water system. Baik. Karena green water system itu kelebihannya adalah air tidak berbau. Air tidak berbau. Tidak Oke. berbau. Udah survei sendiri Pak? Sudah, saya Udah sudah lihat sendiri? langsung. Udah megang sendiri air? Sangat berbeda dengan percobaan yang saya lakukan di rumah. Oke, terus. Terus yang pengalaman yang saya lihat, air itu meskipun warnanya gelap hijau, tapi bukan keruh karena kotoran. Ya, karena menurut cerita yang logis katanya kotoran dari lele itu sendiri dimakan oleh bakteri Baiklah ya. Nah, itu tapi difermentasi oleh dengan cairan herbal yang saya dapat kemarin dikasih oleh dari sana. herbal ini katanya tidak dijual di mana-mana ya. Jangan, nggak boleh Nggak dijual. boleh dijual, dan saya hanya bisa mendapatkan di komunitas SLI yang sumbernya adalah dari campnya Abah Haji Nasruddin. Berarti beliau sudah mempelajari bidang konsumsi ya, pembesaran itu dikhususkan di agrowisata bisnis Halim ya. Betul. Agrowisata Halim gitu. Terus ini cara pemakainya udah tahu? Cara memakainya sudah dijelaskan, sangat irit dengan hasil yang sangat maksimal. Kemudian segini, ini cairan ajaib lah ya. Kalau Abah dengan kerendahan hatinya hanya menyebut sebagai herbal. Saya sebagai pengikutnya sudah saya bilang ini cairan ajaib. Satu botol ini untuk membangun air yang sampai siap dicemplungin bibit hanya butuh 6 tutup botol ini. 6 tutup botol ini dicampur dengan yang lain-lain yang nggak sulit untuk kita dapatkan. Nggak sulit ya Sulit. kan. Terus Dengan biaya yang sangat rendah ya. Terus apakah dengan Bapak sudah pelatihan itu relasi sudah terbangun Pak? Contoh misalkan cara penjualan, kan banyak nih pemirsa-pemirsa yang bingung Pak. Betul. Nah itu
mungkin bukan berupa jaminan jual kemana, tapi komunitas SLI ini terutama yang saya ikuti di agrowisata Halim bersedia dan tidak keberatan untuk membantu penjualan hasil panen hasil saya. panen, membantu ya, Membantu. ya kan? Jadi Arahan yang logis juga. betul. Gitu. Dengan arahan yang logis juga. Dan Jadi janji-janji. jadi memang kita saya juga jujur Pak, untuk membentuk YouTube ini atau channel penjelajah lele Nusantara ini untuk ibarat kata bermanfaat juga buat teman-teman yang nonton di luar sana. Jadi teman-teman yang di luar sana ini banyak yang hawahu, nafsu Pak, gitu Pak. Jadi contoh misalkan tebar padat, hitung-hitungannya sekian, apakah di sana diajarin seperti itu Pak, tebar padat? Di sana diajarin tebar yang sangat minim ya, Minim ya, dibanding dengan tebar padat yang biasanya orang-orang ya. Banyak orang-orang, tapi dengan janji yang resiko yang sangat minim juga, sebanding dengan investasi yang kita tanam. Salah satunya misalnya kolam itu jangan dipikir kolam yang segitu pengen kapasitas yang sangat banyak. Ya yang saya cerita logis ini, jangankan lele binatang yang nggak bisa diatur, manusia yang bisa diatur pun dalam kondisi yang sangat padat, angka kriminalitas tinggi. Kalau lele padat, lelenya juga banyak yang kriminal gitu. Jadi kalau manusia juga ruang lingkupnya atau lingkungan yang padat, kriminalitasnya juga banyak. Makanya kanibalisme terjadi di lele. Satu itu. Jadi resikonya tebar padat bisa, tapi panen tiap hari Pak. Panen tiap hari, Pak. Pak. Ya, Panen apa panen tuh? ukuran kecil, panen bangkai. Panen kematian. Saya Ya, sudah alami juga. sudah alami ya Pak. Jadi ini saksi real, jadi saksi nyata. Pak Hibun pun bukan berarti saya nggak biarkan dulu eksperimen beliau dengan ibaratnya ya pengetahuan dari luar lah gitu kan. Pada akhirnya ketika pelatihan bahasa, ketika belajar lah gitu kan, dengan belajar dengan Bang Adit itu di Halim itu, beliau pun memahami, oh ternyata budidaya lele seperti ini. Salah satu treatment di Abah Haji Nasruddin itu memang tidak boleh dikuras. Ya, Benar ya, kan? benar. Itu yang saya ya salah satu daya tariknya ya. Tidak ada proses kuras karena bagusnya sistem GWS tadi dan ya. tidak perlu ada cara sortir sampai hasil panen. Tapi logis nggak Pak? Menurut saya logis karena Ya? tadi tebar yang tidak terlalu padat gitu kan, sama sortir itu berdasarkan pengalaman saya juga, saya hanya serok air aja, Nggak sortir tuh ya, nggak serok air sortir, aja. hanya serok air beberapa kali ikan sudah stres Pak. Tingkat kematian setelah sortir tinggi. Bukan sortir Pak, nyerok doang. Setelah serok, tingkat kematian setelah Tuh, seroknya tinggi. Nyerok aja bisa mabuk. berlangsung 3 hari, rata-rata hampir 100 per hari. Masya Allah. 100 bibit per hari. Makanya begitu dibilang tanpa sortir, pertanyaan pertama saya memang, loh, terus bagaimana dengan kanibalisme? Nyata ya saya jelaskan dan saya pikir juga logis, tidak akan terjadi kanibalisme karena tingkat kepadatan yang rendah. Berarti ruang lingkup si lele itu luas. Betul. Gitu. Dan lele itu ini hanya pikiran saya, lele itu akan dimakan oleh kawannya dalam kondisi yang dia lemah atau bahkan mati. Ya wajar jika terjadi kanibalisme di tebar padat ya. Oh gitu, jadi logis. Jadi kalau memang si lele itu diganggu airnya atau kolamnya, 1 hari, 2 hari, 3 hari si lele itu pasti akan stres, ya kan? Yang pertama. Yang kedua, si lele ini ketika dia sudah stres, dia akan menurun berat badannya Pak. Atau bisa dibilang ukuran panjang tapi kurus ya. gitu. Dan yang ketiga, nafsu makannya pun berkurang pasti karena dia stres di situ kan ya. Berarti pesan dan kesannya Pak. Pesan dan kesannya ketika Bapak sudah bermitra dengan SLI, biar teman-teman tuh punya feel lah. Oh ternyata budidaya lele ini harus belajar. Oh ternyata tidak bisa ibarat kata kita sok-sok tahu gitu kan, dan ternyata harus punya pendampingan juga. Pesan dan kesannya di pembelajaran atau training di jaringan SLI ini menyadarkan saya secara pribadi bahwa
sesuatu itu benar-benar butuh ilmunya. Butuh ilmunya. Dan satu itu, terus yang kedua, peran guru itu sangat penting, tentunya guru yang tepat. Betul. Saya tidak sekedar tidak serta merta Ikuti. mengkultuskan seorang guru kalau memang menurut saya juga tidak logis. Salah satu contohnya. Terus yang kedua, mungkin jangan juga terlalu berpikir ingin untung besar yang akhirnya malah Zong. Contoh pakan. Pakan. Di SLI ini disarankan pakan pelet murni Full. yang selama ini dianggap sama orang dengan harga lebih mahal gitu kan. Tidak bisa mengkutak-atik profit margin gitu. Tapi pengalaman Bapak sudah itu masuk. Setelah saya hitung-hitung ya benar masuk Masuk ya. Masih ya bisa menekan angka kematian, bisa menekan bisa menekan resiko, bahkan bisa menstabilkan keuntungan. Siap. Karena dijelaskan juga di sini bahwa besar atau berat lele yang akan diperoleh sebanding dengan pakan yang kita berikan. Besar lele yang diperoleh sebanding dengan pakan yang kita berikan. Tapi ya tentunya dengan rule dari SLI. SOP yang benar. Jangan benar. dicampur aduk tapi. Terlalu banyak juga tidak dibenarkan, terlalu sedikit juga rugi di kita nanti hasilnya. Betul. Jadi ya kesimpulan dari kesan ini sendiri, saran saya pelajari ilmunya. Buat saya SLI saat ini adalah arahan yang cocok karena logikanya tepat. Masuk. Oke teman-teman, udah mau maghrib, kesorean saya tadi datangnya. Intinya terima kasih Pak Muhibun. Sama-sama Bang Adi. Berikan pengalaman sama teman-teman di sana. Intinya jangan sampai terbuai oleh mimpi medsos. Ya intinya itu. Dan untuk teman-teman pembudidaya di sana jangan pernah berputus asa. Ya kan, jika kita berputus asa maka kita akan terlepas daripada rahmat Allah. Bener kan? Jangan putus asa Pak. Kemarin sistemnya beda, mati mulu kan. Terus pesan dari saya adalah jangan bilang kami sukses, bilang kami berkah. Karena sukses itu adalah akhir dari perjalanan yang penuh berkah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.